Kekasih Tuhan, dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Ayat ini hebat. Seorang raja besar Israel bernama Salomo, penuh hikmat dan bijaksana, memberikan suatu pengertian firman kepada umat manusia bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dari pembacaan firman ini, maka kita akan melihat dan mengerti apa pengertian daripada besi. Besi artinya dalam bahasa Ibrani disebut sebagai barsel. Ya, barsel ini artinya besi sebagai alat pemotong dengan alat seperti kapak dan sebagainya. Ya, seperti kapak, pisau sebagai alat pemotong, itu besi atau disebut sebagai kapak juga. Ya, seringkali kita menggunakan untuk membelah kayu atau menebang pohon, itu kapak dan yang lainnya, saudara, itu besi. Kata menajamkan artinya disebut dalam bahasa Ibrani sebagai kawaya. Nah, kawaya ini artinya bahwa menjadi tajam, ya, menjadi penyebab tajam atau sebagai suatu hal yang sangat menjadi sengit, perdebatan sengit, katakanlah perdebatan sengit untuk mempertajam sesuatu. Itu disebut sebagai mempertajam. Dan yang pengertian yang ketiga tentang kata, jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Siapa manusia ini dan sesamanya? Manusia adalah diri pribadi kita. Dan sesama adalah disebut sebagai dari kata raya. Ya, raya ini dari kata ra'ah, artinya rekan, dekat, suami, istri, sesama, teman, dan sebagainya. Disebut sebagai kata sesama. Nah, dari pengertian tiga kata ini, maka kita akan melihat, saudara, apa pengertian tentang besi, mendiamkan besi. Di dalam firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu sebagai pendidik bahkan bisa menjatuhkan murka demi suatu pertobatan. Jadi suatu kekuatan yang diturunkan dari surga, yaitu perintah Tuhan, tindakan Tuhan, digambar sebagai sebuah murka atau suatu kemarahan, saudara, untuk apa? Merubah sebuah tabiat manusia. Contoh di Alkitab, ya, yang terjadi di Alkitab di peristiwa Sodom dan Gomora, murka Tuhan dijatuhkan, itu semacam besi peleburan, saudaraku. Ya, dan yang kedua adalah bangsa Niniwe diubahkan Tuhan. Kalau Sodom dan Gomora langsung binasa, hancur, saudara, karena dosa kejahatan mereka tidak mungkin dibaharui hanya sekitar 3 orang yang diselamatkan, itu pun dengan segala daya upaya malaikat. Lut bersama 2 anak perempuannya, istri jadi tiang garam, saudara. Nah, kita lihat sini. Jadi Tuhan menjatuhkan murka kepada Sodom dan Gomora, dan juga kita lihat kepada Niniwe di zaman Nabi Yunus hidup. Niniwe berbuat jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menjatuhkan murka kepada bangsa ini, tetapi Tuhan memilih Yunus, diutus ke sana memberitakan tentang pertobatan, tentang pengampunan, tentang pemulihan. Maka seluruh bangsa ini bertobat, dari raja sampai kepada seluruh binatang piaraannya. Mereka bertobat, berubah di mata Tuhan. Nah, itu sebutkan salah satu perjanjian baru, saudara, Saulus atau Rabi Saul. Saya sering panggil Rabi Saul, nama Yahudinya, dan nama Romawi adalah Paulus, saudara. Ya, Rabi Saul ini seorang yang disebut ahli Taurat, seorang yang radikal, seorang yang pembunuh yang sangat sadis, saudara. Ya, tetapi di tengah jalan pertobatannya, di dalam Kisah pasal 9, dia melihat cahaya dari langit dan ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya akan daku? Di sini menggambarkan bahwa besi dari langit menghancurkan besi di bumi, kekerasan di bumi, saudara. Nah, Paulus jatuh dari kudanya dan melihat cahaya dan mendengar suara itu, dan dia berkata, siapakah engkau? Aku Yesus yang engkau aniaya itu. Bangkit, dan aku akan menunjukkan kepadamu banyak hal yang kau akan kerjakan. Itu menggambarkan tentang murka Tuhan, kekuatan Tuhan yang sanggup menghancurkan. Di Kisah pasal 9, kalau kita baca ayat 1 sampai selesai, saudara, di situ menggambarkannya.
Yang kedua, saudara, pengertian besi juga suami istri. Ya, sesama suami istri, pasangan kita. Alkitab berkata, aku memberikan engkau penolong yang sepadan. Sepadan artinya sebagai oposisi, saudara. Ya, sebagai lawan tanding. Ya, Mike Tyson tidak mungkin melawan seorang petinju amatir yang berkemarin. Seorang Mike Tyson dulu, seorang juara atau Holyfield katakan. Dia bisa melawan petinju kecil. Tapi dia mesti ada lawan yang sepadan. Nah, itu sebagai kata sepadan. Di sini gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, suami itu adalah pasangan yang sepadan. Umpamanya suaminya kasar, istrinya bisa membuat suami jadi lembut, saudara. Suaminya kurang sabar, istri bisa membuat suami bisa sabar. Ya, suaminya kurang jujur, istri bisa membuat suami jadi jujur. Itu apa sebaliknya? Ya, istri yang kasar, suami bisa membuat jadi istri jadi lembut. Ya, istri yang kurang sabar, suami bisa membuat istri jadi sabar. Ya, dan sebagai itulah sebut pasangan yang seimbang, sepadan, saudara. Dan juga orang tua terhadap anak-anak didikan. Ya, didikan. Di dalam Mazmur pasal 127 ayat 4 dan 5 berkata bahwa anak-anak itu milik pusaka Tuhan. Dia sebagai anak panah yang tajam siap dibidik, saudara. Tapi orang tua harus membuatnya menjadi tajam. Tajam itu disebut besi, menajamkan besi. Nah, ini sebutkan. Yang berikutnya adalah guru. Guru itu pendidik, saudara. Di Amsal pasal 22 ayat 6 berkata bahwa dirilah seorang anak atau seorang orang muda menurut jalan yang ditunjukkannya. Di situ menggambarkan bahwa penting sekali orang tua didik atau ya guru didik atau pengasuh guru sekolah minggu mendidik atau ya dosen mendidik. Itu dunia pendidikan, saudaraku, ya, dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Ini ya, ini main ya, itulah domain kita, saudara, sebagai seorang pendidik, ya. Mendidik murid supaya apa? Dia menjadi pandai, dia menjadi jenius, dia menjadi orang berguna di masa datang. Ini gambarannya seperti itu. Yang berikutnya, yang keempat adalah pendeta mendidik jemaat. Di mana ayatnya? Matius pasal 28, amanat agung. Ya, ayat 19 dan 20. Jadikan semua bangsa muridku. Kata murid artinya harus dididik, diarahkan, ditempah menjadi seorang murid Kristus, berwatak Kristus, punya kemampuan Kristus, dan punya kehidupan seperti Kristus Yesus Tuhan. Itulah disebut sebagai seorang pendeta, sebagai pendidik atau penginjil, atau seorang ya sebut sebagai 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru, ada gembala, ada guru, saudaranya. 5 ini diberikan kepada kita dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Ya, diberikan oleh Tuhan kepada gereja untuk mendidik. Yang kelima, tutor, ya, tutor atau pendidik, saudaraku, ya, seorang ya tutor yang mendidik orang-orang. Saya ya ingat filosofi yang terkenal oleh seorang tokoh besar dari Sulawesi Utara bernama Dr. Sam Ratulangi, yang terkenal dengan filosofinya yang sudah mengakar pada kehidupan masyarakat Sulawesi Utara. Ya, disebutkan begini, Sito, Timo, Tumo, To, artinya manusia hidup memanusiakan orang lain. Itu menjadikan suatu hal yang sangat luar biasa, suatu paradigma pola hidup, ya, filsafat hidup, saudara, itu menjadi seorang yang sangat berguna. Disebutkan, jadi besi menyakan besi. Jadi kita lihat bahwa ini terkenal ya dalam filsuf. Saya suka sekali. Cuman saya asal dari Maluku, saya kurang mengerti bahasa Minahasa ini, saudara. Tapi ya terjemahannya saya ikut-ikut, wah luar biasa. Saya berkata, ya ini luar biasa. Sebenarnya saya dulu ya ingin menulis tesis atau disertasi, judulnya seperti ini, pengaruh atau peran ya filosofis Sito, ya, Timo, Tumo, To, saudara, terhadap suatu kehidupan Sulawesi Utara. Tetapi ya, apa boleh buat, saya kurang paham bahasa negeri ini, bahasa daerah ini. Ya, sorry saja, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita memahami Yusuf Dasin bahwa saya hidup untuk memanusiakan orang lain. Itu yang disebut gambarannya seperti itu. Ya, yang keenam adalah suatu organisasi. Gereja mula-mula, bahkan dari zaman Tuhan Yesus, saudara, pernah ada muncul pertengkaran.
ya, antara murid-murid. Yesus berkata anak manusia akan mati, bangkit dan pergi ke surga. Sehingga murid-murid bertengkar, berkata siapa akan jadi pemimpin lanjutan dari Tuhan Yesus. Lalu mereka bertengkar antara sama mereka, saling merebut kekuasaan. Lalu Tuhan menyelesaikan konflik, berkata begini, dia mengambil seorang anak kecil dan dia menaruh tengah-tengah mereka, engkau jadi seperti anak kecil, engkau jadi pelayan. Ini gambarannya seperti itu. Jadi organisasi itu dalam zaman Tuhan Yesus. Zaman gereja mula-mula di Kisah pasal 15. Kita baca ayat 6 sampai ayat yang 21. Muncul sebuah konflik di dalam organisasi karena pengajaran. Petrus ini memberitakan Injil pada Cornelius. Sehingga muncul tanda tanya, kenapa Cornelius ini kan orang Romawi, tidak boleh mendengar Injil dari kerajaan Israel, Injil dari Tuhan Yesus, dari notabene orang Yahudi, orang Israel. Disitulah mereka berapat dan menyelesaikan dengan damai, mengutip nubuat Nabi Amos, mengatakan bahwa pondok Daud yang roboh akan dibangun kembali agar bangsa-bangsa lain juga datang menerima keselamatan. Itulah disebut gambaran sebagai suatu organisasi. Terkadang kita rapat sebuah organisasi gereja, muncul konflik karena begini, karena begitu, kebijakan ini, karena tata gereja, karena ini, karena itu. Tapi mari selesaikan dengan damai. Karena Alkitab berkata besi, menjadi besi. Jadi engkau ingin jadi pemimpin gereja, jangan telingamu cepat panas. Engkau wajib menerima koreksi, teguran, masukan agar organisasi itu menjadi sehat. Karena ingat baik-baik, organisasi gereja itulah organisasi yang sangat kudus, sangat sakral, karena didirikan Tuhan Yesus. Orang-orang yang menjalankannya pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan, pasti ada kehilafan. Mari kita tidak boleh saling menghakimi, tapi kita saling menajamkan. Ya, saling memberi masukan, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengasah, saling menggosok agar kita bisa mengerti saudara hal ini, saudaraku. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh adalah sesama pelayan Tuhan. Saya kagum lihat pendirian Rasul Paulus kalau dia tulis dalam Galatia pasal 2 ayat 13 dan 14, dia menegur secara keras dua orang hamba Tuhan besar. Satu bernama Kefas itu Petrus, satu bernama Barnabas. Karena mereka hidup seperti orang munafik di tengah-tengah penginjilan. Sehingga Paulus menegur, kamu jangan jadi munafik sehingga banyak orang tidak akan datang kepada Tuhan karena melihat kelakuanmu, kemunafikanmu. Di sini gambarannya seperti itu. Jadi Paulus sebagai besi yang tajam mengasah. Dan saya kasih ilustrasi, saya sengaja mengambil ini. Saya di dapur saya itu ada besi pengasah pisau. Nah, ini pisau. Jadi pisau ini kalau tidak tajam, ini pisau yang tidak tajam, saya gosok di sini, saudara. Saya gosok, langsung tajam, saudara. Besi yang sudah dibentuk untuk menajamkan besi. Dan kalau pisau ini tajam, semua akan jadi beres. Itu di dapur, saudara. Ya. Yang kedua, saya juga punya limar. Bahasa kikir, kikir itu bukan ini ya, sebenarnya kikir itu dosa sebenarnya. Ya, tapi ini limar ini ya di alat pertukangan. Saya juga punya gergaji karena selain saya berkhotbah, saya juga seorang bisa tahu kerja, ya. Perabot-perabot pamannya untuk ya sekadar untuk tidak semua serba beli, tapi bisa dikerjakan. Ini saya punya gergaji, saya punya limar, saya gosok, ya saya gosok, gergaji tajam dan saya bisa bekerja, dia bisa. Dan juga yang lain-lainnya, ada juga seperti mesin mesin sensu, ya pemotong pakai mesin, juga punya limar, tapi dia agak bulat, ya agak ini persegi tiga, ini segitiga gergaji seperti ini, nah kan gergaji. Jadi itu contoh-contoh. Jadi di hari ini saya pikir sudah jelas firman Tuhan ini untuk kita semua, dan kesimpulannya begini: orang yang lahir duluan sebagai besi yang sudah dibentuk karena dia belajar duluan. Saya ulangi, tidak ada seorang yang dilahirkan Tuhan atau ciptaan Tuhan bodoh, tidak. Itu karena dosa, karena belum belajar. Tapi dengan orang yang lahir duluan, dia pasti menjadi besi dan akan dibentuk. Mungkin digali, ya ada tambang besi sudah digali dengan alat berat, dengan ya bahan kimia seperti apa, menghancurkan ini besi ini, biji besi,
dalam tanah, dilebur dengan api, dengan berapa derajat, ya panasnya dia akan meleleh, dan dia dibentuk menjadi besi duluan. Itulah kehidupan kita. Jadi kalau kita ini dipanggil Tuhan, dibentuk secara luar biasa, tidak mengenakan, ya saudara, di luar jangkauan nalar sehat kita, terima sebagai pembentukan. Berserah kepada Tuhan. Jangan melawan, jangan memberontak. Ingat, Tuhan mempertajam engkau duluan. Amin. Lalu sudah itu, yang kedua, kita dipakai untuk mendidik, mempertajam orang lain. Filsafat tadi ya di orang Minahasa ya disebutkan tadi oleh seorang tokoh besar Sulawesi Utara bernama Samratulangi ya, si Tumoto tadi ya. Jadi kita lihat di sini, yaitulah hidup untuk memanusiakan orang lain ya. Jadi generasi baru dibentuk seperti Salomo tadi berkata, anak muda itu anak panah di tangan pahlawan, dibentuk, diasah, dipertajam, dididik ya. Itu sebagai gambaran. Yang kedua, besi digambarkan sebagai kekuatan. Kekuatan pertama Tuhan, yang kedua orang diurapi, sudah diurapi Tuhan. Digambarkan sebagai gada besi dalam Mazmur 2 ayat yang ke-9. Ya, disebut bahwa kamu akan menghancurkan mereka dengan gada besi dan seperti bikar tukang periuk. Artinya bahwa kita ini punya kekuatan, power untuk mendidik, mengubah hati durhaka, merubah kekuatan duniawi, merubah kekuatan kebodohan menjadi orang-orang jenius. Dan yang ketiga, kekuatan raja jahat pun disebut sebagai besi. Daniel melihat ada patung besar, kaki terbuat dari besi dan tanah, saudara. Kekerasan kekuatan. Rasul Paulus menulis dalam Roma 13, pemerintahlah hamba Allah. Siapa disebut pemerintah itu? Kerajaan Romawi. Mereka raja kafir, saudara. Dipakai Tuhan untuk memurnikan orang Yahudi yang angkuh, yang sombong, yang duniawi, sehingga mereka datang bertobat, sehingga Tuhan pulihkan kekuatan, sehingga mereka pun akan diubahkan jadi orang jahat, raja jahat juga sebagai kekuatan besi. Tujuannya adalah membentuk kita kembali kepada kekudusan dan kemuliaan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah otoritas para pendidik, ya, para pendidik. Itu dari PAUD atau dari rumah, ya, pendidikan informal di rumah, PAUD, sekolah minggu, ya, terus guru SD, SMP, SMA, dosen, saudara, dari ya strata 1 sampai strata 3, bahkan sampai gelar profesor, semuanya adalah para otoritas, para pendidik, sebagai tadi disebut sebagai batu asah dari besi dan juga limar. Untuk apa? Membentuk pisau dan gergaji atau alat kerja lainnya menjadi tajam. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saya doakan saudara semua dalam nama Yesus. Tuhan buka pengertian kami agar kami tidak kepahitan, tidak marah, tidak lari, tidak murtad, tetapi waktu kami dibentuk, kami berdiri, kami dibentuk sehingga kami menjadi mulia, menjadi tajam, menjadi berhikmat, menjadi berguna bagi diri kami, bagi nama Tuhan, bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.